Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak semuanya? Ya, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, lancar di dalam melaksanakan aktivitas kamu sehari-hari, serta tetap semangat ya untuk terus mengikuti pembelajaran demi pembelajaran yang masih kita laksanakan secara daring ini. Banyak berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kondisi ini cepat atau segera normal kembali sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah ataupun di madrasah yang kita cintai. Baik anak-anak bapak sekalian, pada pertemuan video pembelajaran kali ini materi pelajaran SKI yang akan bapak sampaikan yaitu cara-cara masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang proses masuknya. Nah, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang caranya ya. Anak-anak bapak sekalian, secara umum ada lima cara masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu melalui perdagangan, kemudian yang kedua melalui perkawinan, yang ketiga melalui pendidikan, kemudian yang keempat melalui kesenian, dan yang kelima melalui tasawuf. Baik, Bapak akan jelaskan secara singkat satu persatu. Yang pertama, agama Islam masuk dan berkembang di Indonesia melalui jalur perdagangan. Kapan itu terjadi? Nah, itu terjadi di masa awal masuknya agama Islam ke Indonesia itu sendiri ya, di tahap awal. Seiring dengan ramainya lalu lintas perdagangan laut ketika itu ya, sekitar abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi ya, banyak para pedagang-pedagang muslim yang datang ke Indonesia. Mereka berdagang sambil membawa misi dakwah ya, menyebarkan agama Islam. Jumlahnya semakin lama semakin bertambah sehingga terbentuk sebuah komunitas ya, perkampungan, pekojan namanya, perkampungan muslim. Nah, dari sanalah kemudian mereka berinteraksi, bersosialisasi dengan masyarakat setempat ya, sambil menyebarkan agama Islam ketika itu ya, sehingga terbentuk komunitas yang besar. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Islam masuk dan berkembang ke Indonesia melalui jalur perkawinan. Nah, ini maksudnya bagaimana? Nah, banyak pedagang-pedagang muslim yang datang ke Indonesia, mereka menikahi wanita-wanita pribumi ya, wanita-wanita Indonesia. Sebelum proses pernikahan berlangsung, wanita-wanita pribumi tersebut diminta untuk mengucap syahadat secara ikhlas ya, sebagai tanda bahwa mereka menerima Islam sebagai agamanya. Nah, dari proses tersebutlah kemudian terbentuk keluarga-keluarga muslim, berkembang, bertambah banyak komunitasnya menjadi masyarakat muslim ya. Kemudian tumbuh dan berdiri kerajaan-kerajaan Islam dan lain sebagainya. Nah, itu yang kedua. Kemudian berikutnya yang ketiga melalui cara pendidikan. Nah, ini dilakukan oleh para kiai, para ulama-ulama ya, mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, mendirikan madrasah, pesantren-pesantren dan lain-lain sebagainya. Biasanya semakin terkenal ustadznya ataupun kiainya, maka akan semakin memberikan pengaruh di masyarakat, sehingga mereka datang untuk belajar di pesantren tersebut. Sebut saja contohnya pesantren Ampel Denta, pesantren milik Sunan Ampel, atau pesantren Sunan Giri dan lain-lain sebagainya. Nah, Islam tersebar melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti itu ya. Nah, kemudian yang keempat, Islam juga masuk dan tersebar ke Indonesia melalui jalur kesenian. Nah, ini maksudnya bagaimana? Nah, anak bapak sekalian, kita semua sudah tahu dan paham bahwa Indonesia ini kaya akan budaya. Indonesia ini kaya akan kesenian dan tradisi. Nah, tradisi-tradisi yang sudah ada, kesenian-kesenian yang sudah ada tersebut tidak dibuang oleh para penyebar agama Islam dahulu. Tidak dihilangkan, justru dijadikan sebagai media, dijadikan sebagai sarana untuk menyebarkan atau mendakwakan Islam, mengenalkan Islam pada masyarakat ketika itu. Sebut saja contohnya
penyebaran agama Islam di Pulau Jawa melalui media wayang kulit umpamanya. Nah, ini dilakukan oleh para ulama kita, Wali Songo, Sunan Kalijaga. Mereka menggunakan media itu, media tradisional, kesenian yang dimiliki masyarakat untuk menyebarkan agama Islam. Sehingga melalui media tersebut masyarakat kenal Islam. Islam berkembang, tersebar di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima ataupun yang terakhir, Islam masuk dan berkembang ke Indonesia melalui tasawuf. Nah, ini juga tak kalah pentingnya anak-anak Bapak sekalian. Nah, maksudnya apa? Penyucian batin, ya. Cara mendekatkan diri kepada Tuhan atau kepada Allah. Nah, ini banyak, ya. Banyak kisah-kisah ini dulu diambil dari babat sejarah, ya, histori, ya, hikayat. Nah, ketika itu banyak bermunculan tokoh-tokoh tasawuf. Sebut saja umpamanya Hamzah Fansuri, Nuruddin Zanki, Nuruddin Ar-Raniri, ya. Dan tokoh-tokoh tasawuf yang lainnya yang menarik perhatian masyarakat untuk lebih mengenal Islam, dekat dengan Islam, kemudian masuk ke dalam agama Islam. Nah, inilah anak-anak Bapak sekalian, secara umum ya 5 cara atau 5 jalur masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Mudah-mudahan penjelasan singkat Bapak ini bisa kamu pahami dengan baik, ya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian semuanya, ya. Demikian saja anak-anak Bapak sekalian pertemuan kita pada video pembelajaran kali ini. Insyaallah kita akan bertemu di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.